Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana ya Tuhan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kau telah memimpin kehidupan kami boleh berada sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya senantiasa pimpinan Engkau, kasih Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk selalu mendengarkan firman Kau Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan. Hanya di dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang jangan pernah mendua hati. Salah satu faktor yang sering sekali menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah ketika salah satu dari mereka, baik suami atau istri, melakukan perselingkuhan atau kehadiran adanya orang ketiga. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu dari pasangan telah mendua hati dan tidak lagi setia terhadap pasangannya. Dan inilah yang terjadi yang dibuat oleh bangsa Yehuda, di mana mereka tidak lagi mengasihi Tuhan sepenuh hati, tidak lagi setia kepadanya. Bangsa Yehuda sudah tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai single authority atau kuasa yang tunggal, karena ada Allah lain yang bertata di hati mereka, tanda bahwa hati mereka telah bercabang. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 44 ayat 8 dikatakan, "Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu?" Yakni membakar korban kepada Allah lain, tanah Mesir yang kamu masuk untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah beribadah kepada Allah yang lain dan tidak dikenal oleh mereka sendiri. Hidup mengandalkan dan berharap kepada Mesir, yang adalah gambaran tentang kekuatan dan kemegahan di dunia. Perbuatan mereka telah menyakiti dan melukai hati Tuhan. Padahal sudah berkali-kali Tuhan memperingatkan pada mereka dengan mengutus nabi-nabinya. Salah satunya adalah Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia di pasal 44 ayat 4 dan 5 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Tetapi teguran dan peringatan Tuhan ini dianggap sebagai angin lalu. Berhati-hatilah, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Mereka tidak menyadari bahwa ketidaktaatan mereka mendatangkan hukuman bagi diri sendiri. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Terdapat Yeremia pasal 44 ayat 29. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, sehingga Ia pun menuntut kesetiaan kita kepadanya. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan dalam hidup ini, karena Dia adalah Tuhan yang cemburu. Itu terdapat dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14. Saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan mempunyai hati yang mendua hati, karena Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang setia. Tuhan juga yang cemburu jika kita menduakan hati kita kepada orang yang lain, kepada Allah yang lain. Karena Tuhan yang kita sembah
adalah juga Tuhan yang setia. Sehingga Tuhan menginginkan kita juga untuk hidup setia kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu setia kepada kami. Yang selalu Tuhan menyertai kehidupan kami. Kiranya hati kami boleh selalu untuk tetap setia kepada Engkau. Jauhkan hal-hal tidak berkenan kepada Engkau. Jauhkan daripada hati yang tidak ingin menyembah Allah yang lain. Kiranya ya Tuhan Kau pimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.